Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kegedean. Karena Ustadz Abu Ahmad suaranya lembut, saya lelembut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwatal iman ma'asyiral muslimin wal muslimat usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Jamaah sekalian, bersyukur pada Allah Ta'ala tentunya menjadi kewajiban bagi kita. Kita mendengar kabar teman-teman yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saya punya teman satu angkatan, satu kelas ketika nyantri. Belum lama itu sebelum peristiwa terjadi, dia bilang gini, tugas dakwah di sini butuh support. Tugas dakwah di sini butuh doa terbaik antum. Tugas dakwah di sini kendalanya luar biasa. Di pelosok-pelosok itu anak-anak yang sibuk dengan gadget dan mereka lupa sholat 5 waktu, jumlahnya semakin banyak. Nama mereka bukan lagi nama Edi Sujarwo. Nama mereka Muhammad, Ahmad, Bakhtiar, Husain, nama Islami. Tapi hari ini mereka 5 waktunya sulit sekali. Itu sebelum kejadian. 5 waktunya sulit sekali. Hari-harinya dipenuhi dengan gadget dan HP. Bukan lagi TV, tapi wifi. Maka bersyukur, kata dia, bersyukur tugas dakwah antum dibantu oleh pesantren yang di Karanganyar. Saya datang ke Iskarima, saya tengok di IBS, International Islamic Boarding School. Saya datang ke Salman, dia datang ke pondok-pondok pesantren, jumlahnya banyak. Lahannya sama, pegunungan-pegunungan. Kami lebih hutan, lebih luas lagi, kata dia. Tapi orang yang menjaga sholat jumlahnya di tempat kita lebih banyak. Di tempat kami berkurang, kata dia. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita bawa ke pesantren-pesantren. Anak-anak kita bawa ke kutab-kutab Islam. Anak-anak kita belajar ke rumah Quran. Generasi kita cinta banget masjid untuk sholat 5 waktu. Dan benteng kokoh itu, kata teman-teman sebelum peristiwa. Karena setelah peristiwa sampai sekarang kita nggak bisa connect. Dia, istrinya dengan 4 anaknya didapati dalam keadaan terendam lumpur 6 meter, Ustaz. Jadi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ya mudah-mudahan kita doain yang meninggal semuanya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan syahadah dari Allah Ta'ala, akhir nafas yang terbaik, mereka bisa dimasukkan ke surga Allah Ta'ala insya Allah. Karena ciri dari husnul khotimah itu diantaranya mati meninggal dalam keadaan tenggelam. Ini bukan tenggelam air, tenggelam lumpur. 6 meter, 10 meter sebagian. Pesantren-pesantren teman-teman juga 10 meter. Bahkan ngering sekarang.
lumpurnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rasa syukur ini juga tentunya membawa hati kita untuk menyemangati anak-anak kita. Cukuplah menjadi pelajaran bagi kita, cukuplah kita ambil ibrah dan hikmah dari peristiwa yang ada. Kita selanjutnya mendidik, mengajarkan, mentarbiyah anak-anak kita bagaimana sholat 5 waktunya. Pesan terakhir teman saya yang sampai hari ini belum connect itu, sholatnya aja, sholat aja. Saya cari itu, kenapa teman itu belum connect sampai sekarang, pesannya kok sholat aja, banyaknya orang gak sholat. Alhamdulillah, tentunya melalui kajian demi kajian, kita tinggal di negeri yang hari ini Masya Allah, saudara kita sudah mulai mengajak serta anak-anaknya untuk 5 waktu dilaksanakan bersama keluarganya. Anak-anak kita buat mereka rajin untuk sembahyang, sholat ya. Orang-orang sana nyebutnya sembahyang. Sholat kita adakan di masjid-masjid yang kita cintai. Kita berharap negeri ini akan kokoh, kampung kita akan terhindar dari musibah, masyarakat yang ada sekitar kita akan sejahtera, tinggal di satu negeri yang damai, aman, sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur insyaallah, amin. Allahumma amin. Ini yang kita inginkan setelah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, para ikhwan dan akhwat sekalian, tentunya setiap apa yang kita tunaikan itu jangan sampai lepas dari apa yang sudah diteladan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu senandungkan salam dan salawat kepadanya. Menjelang wafat itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalimatnya lirih. Ketika sakit menjelang wafat kalimatnya lirih. Hadis riwayat Bukhari. Fi mardatihi, ketika sakitnya Nabi itu lirih lisannya mengucapkan as-shalah, 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 sampai pelan gak terdengar lagi ucapannya. Wa ma malakat aimanukum. Diulang lagi beliau mengucapkan lagi as-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum. Solatmu, solatmu, solatmu. Lalu budak-budak hamba sahaya, orang-orang jangan diperbudak dengan harta dunia. Orang-orang jangan menjadi pembantu-pembantu, kacung-kacung, menjadi hamba sahaya dari manusia. Cukup memperbudak diri di hadapan Allah Ta'ala saja. Wa ma malakat aimanuhum, bebaskan budak-budak hamba sahaya untuk dia mutlak peribadahnya pada Allah SWT. Hal ini ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita kaji dalam Quran surat Maryam pada urutan surat 19 ayat berapa ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Quran surat Maryam urutan surat 19 ayat 59. Mari kita kaji bersama. Bapak-bapak sekarang baik. Bapak-bapak soleh. Ibu-ibu mulai solihah. Bapak-bapak mulai memakmurkan masjid. Ibu-ibu rajin ke majelis ilmu, ke pengajian-pengajian. Bapak-bapak membantu untuk pendirian sekolah tahfidz. Ibu-ibu memberikan snack makanan untuk anak-anak penghafal Quran. Begitu terus kita baik itu. Ingat dalam ayat ini disebutkan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Generasi kamu yang baik itu nanti akan dihapus. Di belakang kalian generasi yang buruk, generasi yang jelek, generasi yang jahat, yaitu adaa'us shalah. Ciri-ciri di antara kejelekan mereka, mereka meremehkan sholat. Mereka dengan ringan meninggalkan sholat. Mereka dengan serta-merta diajak sholat, mereka gak mau, gak kuasa kakinya melangkahkan ke masjid-masjid rumah Allah Ta'ala. Ini yang dikeluhkan teman saya, ketemu jawabannya. Kenapa teman saya beberapa hari sebelum peristiwa itu? Di sini sholat susah, anak-anak sibuk dengan wifi. Nama mereka nama Islami, bukan lagi nama Jawa seperti kamu tinggal di Karanganyar. Nama mereka bagus-bagus, tapi sholat susah. Bapak Ibu sekalian, Allah ganti umat itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kamu nanti akan meninggalkan generasi di belakang kamu adalah generasi yang amat sangat jelek. Adaa'us shalah.
Orang meninggalkan sholat itu kafir. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir, antara kita orang yang beriman, orang kafir, itu tarkus sholah. Perlu diingat, sekarang berapa banyak generasi kita yang hari ini kita dapati untuk sholat susah banget. Yang lalu saya ceritakan dua bulan yang lalu. Siswa kelas 1 SMP, kelas 7 pindah dari negeri, pindah ke pesantren, bacaan sholat gak tahu, iftitah gak paham, sholat 5 waktu jarang dikerjakan, cuma dipaksa pun kadang-kadang dia mau berangkat, kadang-kadang enggak, usianya udah 12 tahun, dia akil balik, jumlahnya bukan 1, ribuan. Itu yang membuat sebenarnya Allah itu murka, Allah itu marah. Belum lagi kalau bulan-bulan Desember kayak gini, mereka sibuk bikin status, mengucapkan selamat hari Natal kepada teman-temannya. Sudah enggak sholat, sulit melaksanakan 5 waktu, bacaan sholat enggak hafal, orang tuanya diam saja, mau marah guru-guru enggak boleh. Ustadz Ahmad Sujarwo ini, Abu Ahmad, kalau di sekolahan mukul enggak boleh. Itu sudah aturan UNICEF. Tempo hari ada Ustadz Bapak Haji Harmanto, guru salah satu SMP negeri di Karangpandan, beliau katakan kami belum lama dikumpulkan UNICEF. Pendidikan untuk anak, kemudian dari KPAI untuk pelindungan anak, itu kami guru gak boleh mukul. Sholat ini harus dipukul Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak 7 tahun ajarin sholat, muru auladakum bis sholat. Wahum abna'a sab'i sinin. Ajari anak kamu sholat di usia 7 tahun. 7 tahun muridnya Ustadz Abu Ahmad. Kelas 1 SD Taruna. 7 tahun Kutab Darul Falah. 7 tahun MI Al Furqan. 7 tahun SD Al Irsad. SD Islam. SDI Al Irsad. 7 tahun itu kelas 1. Kelas 2 dia sudah hafal bacaan sholat. 8 tahun. 9 tahun dia sudah sholat. Kalau masih bolong-bolong dia diingatkan untuk sholat. 10 tahun wadribuhum. Doroba yadribu idrib. Boleh mukul itu Ustaz? Kenapa Ustaz lebih percaya pada UNICEF? Kenapa bu guru Ustaz lebih percaya pada PBB? Perserikatan bangsa-bangsa dunia kenapa mengatur dengan hukum-hukumnya orang sekuler, orang liberal, gaya barat, gaya Eropa. Gak boleh mukul, gak boleh bilang jangan. Jangan aja gak boleh. Bilang jangan gak boleh, diganti no. Coba aja lihat ibu-ibu lagi arisan keluarga itu. No. Itu yang paling seneng sepupu saya, namanya Wahyono, panggilnya Nono. Loh aku neh lho Pak D, aku neng kene viral kok jenengku. Setiap arisan keluarga ibu-ibu langsung no. Loh aku dicelok naik. Namanya aslinya Wahyono, panggilnya Nono kan ya enak dia dicelok. Setiap ada anak kecil lari-lari ke jalan, nak, no. Aku neh. Kapan aku dipanggil sam, ri. Nono. Kenapa saya katakan, kenapa ibu-ibu kok no. Karena kami gak boleh bilang jangan. Kok gak boleh bilang jangan? Kalau kita mengatakan la ta'kul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Artinya gimana kalau la ta'kul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Jangannya dihilangin jadi no, makan sambil berdiri gitu. No. Mukul aja boleh, Nabi yang minta. Silahkan Bapak Ibu mau percaya pada PBB, pada UNICEF, pada KPAI, pada aturan barat, atau percaya pada Kanjeng Nabi. Kalau mau percaya pada Kanjeng Nabi, negeri ini gak akan goncang, negeri ini gak akan ada dilanda banjir bandang, negeri ini gak akan diterjang gelondongan kayu, negeri ini gak akan ditenggelamkan dengan lumpur-lumpur. Sholatnya dijaga, 10 tahun gak sholat, pukul. 2 bulan yang lalu saya nyampaikan di sini begitu, pukul. Wadribuhum wahum asri sinin. 10 tahun sudah masuk usianya, dia belum sholat 5 waktu, gak tertib sholatnya, subuh dia males-males, duhur dia di sekolahan juga dikejar-kejar guru agama,
Lalu maghrib isya sampai 5 waktu kok nggak dikerjakan, 10 tahun sudah pukul. 10 tahun berarti kelas 4 SD. Ini bukan lagi kelas 4 SD bunda. Yang nggak sholat sekarang kelas 1 SMP, 1 SMA, mahasiswa. Jauh dari yang diinginkan orang tuanya. Sudah mahasiswa, siapa yang mau mukul mahasiswa? Berani bapak-bapak mukul putra yang sudah mahasiswa? Usia muda 18 tahun. 10 tahun aja pukul kamu 18 tahun. Pukulan pak. Oh pukulan. Ini. Balung tua. Tak klek-klek dol kilon we pak. Anaknya nantang 18 tahun. Bapaknya mau diklek-klek dol kilon. Balung tua kok kemaken. Itu anak-anak kita hari ini. Sholat. Dan yang kita perlukan hari ini adalah anak-anak yang tersadarkan gak usah kita pukul 10 tahun. Dia sudah melaksanakan sholat. Ini yang penting. Bisa dilihat hari ini. Dalam kondisi 7 hari, 8 hari. Tadi malam berarti sudah malam ke 10. Listrik belum ada masuk. Sinyal internet belum ada. Asupan nutrisi makanan tidak ada, tidak nyampe. Itu masih ada terisolir. Dan teman-teman tuh bawa perahu ketika masih ada air kemarin. Kemudian jalan kaki menembus lumpur yang sampai, ya Allah. Mereka selalu kasih update. Alhamdulillah kemarin ketemu Saderi Sulaiman membawa Willy Salim. Bikin dalam 4 jam terkumpul uang bangun 10 unit rumah. Satu rumahnya 100 juta. 100 kali 10. 1 miliar. Dalam waktu 4 jam dapat 1 miliar. Ya. 4 jam tok. Kemudian kemarin siapa? Ferry Irwandi dalam waktu yang singkat bisa dapat 10 miliar. Sendirian padahal. Dikumpulkan. SD Taruna Robani, saya lihat statusnya Ustadz Abu Ahmad. Ya Allah, anak-anak kecil memasukkan kota infak hanya bisa, ya Allah, segitu hebatnya anak-anak. Dilatih untuk sedekah sampai seperti itu. Terkumpul 8 juta sekian ratus ribu. Dalam waktu yang saat itu mengumpulkan. Subhanallah. Bapak sekalian, hanya untuk agar orang itu kembali. Kembali pada Allah dalam sujudnya. Kalau ternyata 10 tahun gak sholat, biar mara bahaya ini terhenti. Biar bumi ini tetap kokoh kembali. Maka ajari anak kita sholat, pukul 10 tahun gak sholat. Di mana letak yang harus dipukul? Sebagian ulama menyebutkan 5 tempat, sebagian 7 tempat. Dulu pernah saya sampaikan waktu masih di gedung Serbaguna. Mana yang boleh dipukul? 1 pundak. Pundak. Menee. Sini nih. Menee. Kene. Kayak India ya. Kene. Kedua. Kene. Apa ini namanya? Tolong disebutin ini pundak. Kene. Lengan 2. Lalu banyak maaf. Pantat 3. Pingping 4. Pingping bahasa Sunda malahan. Pingping itu bahasa Sunda. Naon? Oh ya pupu papa. Pupu papa. Keempat pupu papa, boleh ditabok pupu papa itu. Dimakzulkan aja boleh, apalagi ditabok ya. Pupu papa, 4, 5 kentol. Kintol, maaf. Kintol. Betis. 5 betis. Kok 5 Ustadz? Katanya sebagian ulama 7. Mana yang 2 lagi yang boleh? Dada. 6. Mana katanya 7 yang boleh lagi? Tadi baru 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dada 6. Mana yang ke-7? Epek-epek. 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 Ini telapak tangan. Ini epek-epek kan? Epek. Yang bilang Abu Ahmad aja yang bener lah. EPP ya, ini boleh dipukul. Jika usianya 10 tahun.
Sementara anak kita sudah meninggalkan sholat, mereka ternyata bukan hanya meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Meninggalkan itu benar-benar udah kafir. Meremehkan anak-anak kita ini. Waktu sholat yang mestinya untuk menuju pada kemenangan, waktu sholat yang mestinya menuju kepada kesuksesan, waktu sholat yang menuju keberuntungan, keselamatan, kesehatan, itu ditinggalkan. Gak dipedulikan. Panggilannya aja jelas. Hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, keberuntungan, kesehatan, kesuksesan, keselamatan. Al-falah itu menang, al-falah itu beruntung. Darul falah, rumahnya orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang menang, yang sehat, yang selamat, yang kaya raya, yang sejahtera. Itu al-falah. Maka nggak salah namanya Darul Falah. Sudah punya masjid pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kurangnya? Generasi kita Bapak Ibu sekalian. Yang kurang di generasi kita. Saya katakan tadi sebagaimana ayat surat Maryam urutan 19 ayat 59 tadi, fakhalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah. Bapak-bapak udah soleh, mau ngaji, bunda-bundanya sudah tertib dalam urusan ibadahnya, masya Allah. Pengajian paling semangat di mana-mana pasti mak-mak. Sedekah juga jubah yang sudah dikumpulkan. Tadi saya lihat masya Allah bawa tumpukan laundryan. Ini mau ngelondri apa habis ngelondri ya? Ternyata mungkin sudah dilondri, ditumpuk pakaiannya daripada memenuhi lemari di rumah yang masih baik layak pakai, setelah bersih disetrika disedekahkan. Karena mama ini seragam PKK seragam, arisan keluarga punya seragam, mau pengajian kadang-kadang pengajian rebu pon nganggo pink, nanti Jumat Wage pakainya yang warna ungu, ya. Begitu nanti Sabtunya Sabtu pon pakainya yang warna silver, ya. Sampai semua warna ada. Banyak numpuk. Jagong sampai kadang-kadang bingung gitu kan. Baik. Ternyata sudah segitu semangatnya para emak-emak. Sudah begitu bersungguh-sungguhnya para bunda ini. Di belakangnya khalfun adaa'us shalah. Ada generasi yang menyelisihi daripada apa yang diinginkan bapak dan ibunya. Yaitu generasi yang jelek, yang buruk. Yang mereka meninggalkan sholat. Habislah kita. Habis Bapak Ibu sekalian. Sesemangat apapun kita ini sholatnya, tapi anak-anak kita nggak kita perhatikan. Sehebat apapun para bunda dalam pinta dan doanya, tapi anak-anaknya nggak diperhatikan. 10 tahun tetap nekat mereka tidak melaksanakan sholat. Habis kita. Apa iya begitu? Iya. Yang kena semuanya. Yang nggak sholat anak kita. Bapaknya yang beriman tetap kena musibahnya. Teman-teman kita ustadz, pesantrennya itu Darul Mukhlisin, pesantrennya Al-Hidayah, lantai 3 ibu-ibu sekalian. Al-Hidayah yang ada di Tamiang itu lantai 3. Lantai 1 terendam, lantai 2 terendam, tinggal muncul lantai 3 itu pun cuma gentengnya. Berapa tingginya berarti? Lantai 1 3,5 meter, lantai 2 3,5 meter, lantai 3,5 meter. Lalu 4 meter aja udah 12 meter. Kelihatan cuma gentengnya tok. Al-Hidayah Tamiang. Kita punya kakak kelas, ustadz dan ustadzah sama-sama alumni Al-Mu'min Ngeruki. Itu sama, terpisah keluarganya, terbawa oleh arus yang luar biasa derasnya, rumahnya geser, pindah rumahnya. Itu orang beriman. Itu orang bertakwa. Itu orang soleh. Kena imbasnya, iya. Kalau anak kita nggak sholat, kita yang sholat kena imbasnya. Kalau yang ternyata dimurkai Allah itu ternyata orang-orang yang dolim, bukan hanya menimpa mereka saja, tapi juga menimpa kita. Maka sholat anak kita perhatikan biar kita nggak ditimpa petaka yang sama dengan orang yang nggak sholat. Buka Quran surat apa itu? Wattaqu fitnatun. Surat apa? Sebentar, nyari. Wattaqu fitnatul la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, surat apa?
Al-Anfal. Al-Anfal urutan surat 8 ayat 25 apa? Coba dicari ya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan yang ditimpa petaka itu bukan hanya orang dolim. Bukan hanya orang kafir. Bukan hanya orang munafik. Bukan hanya orang jahat. Bukan hanya anak kita yang meninggalkan sholat. Bukan hanya orang yang berjudi, berzina. Yang ditimpa petaka itu yaitu semua orang termasuk orang yang beriman. Maka wattaku. Hendaklah kalian waspada. Hendaklah kalian menjaga. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Hendaklah kalian takut ketika kalian nanti ternyata orang-orang yang buruk itu didatangkan petaka pada mereka. Kita yang beriman mendapatkan hal yang serupa. Sholat diajarkan pada anak-anak. Iya, surat Al-Anfal urutan surat 8 25 ayat 25 nanti dikaji lagi sama ustadz yang lain yang ilmunya lebih luas lagi. Ya. Bahwa petaka itu kena kepada semuanya, menimpa semuanya. Ustadz ini azab? Bukan. Bagi orang beriman dipercepat dia bersua dengan Allah, dipercepat dia bertemu dengan Allah agar tidak menyaksikan kejahatan di muka bumi lagi. Bagi orang beriman ternyata ada petaka, adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, segera diangkat marwahnya, dimuliakan Allah Ta'ala, ruhnya dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang baik, aromanya wangi semerbak, dibawa menuju Allah dalam keadaan tidak lagi memandang keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kezoliman, kekufuran, kemusyrikan di muka bumi. Selamat orang beriman. Nah kita, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ustadz, masa orang beriman sampai terendam lumpur itu mungkin diazab, mungkin dia jahat, mungkin jangan begitu. Karena ada dua, yang orang beriman itu dimuliakan Allah Ta'ala biar tidak lagi memandang keburukan di muka bumi. Yang orang-orang yang tidak punya keimanan, yang zalim, pelaku syirik, maka dia adalah bagian daripada yang diazab sebelum azabnya nanti di akhirat. Diberikan peringatan agar apa? Agar manusia kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan, di antaranya di bulan-bulan ini biasanya terjadi musibah. Bulan apa biasanya? November, Desember. Gara-garanya sepele. Maaf kalau ada bu guru di SD negeri atau SMP negeri. Banyak maaf juga kalau bapak-bapak di SMP negeri atau pegawai negeri atau di kantor-kantor negeri. Kalau depan kantornya ada Selamat Natal. Itu berarti walaupun dia nggak mengucapkan dengan lisan, dia nggak meyakini dalam hati, berarti dia mengatakan selamat lahir anak Tuhan. Emangnya Allah punya anak? Allah nggak marah, marah. Langit pun bakal runtuh. Bumi bakal terbelah. Gunung-gunung hancur lebur. Longsor terjadi di mana-mana. Buka Quran surat Maryam urutan surat 19 ayat 88 sampai 92. Gara-gara sepele, cuma gara-gara dinas pemerintah menyebutkan bahwa kami akan menyambut Natal nanti dengan merayakan Natal. Cuma menyampaikan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, punya anak. Betul lah saya? Quran surat Maryam urutan surat 88, urutan surat 19 ayat 88. Coba saya dibacakan saya. Ketemu ayatnya. Minta tolong Ustadz Abu Ahmad. Ada terjemahnya kan? Ada saya? Ya. Kita dengarkan suaranya Ustadz Abu Ahmad. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, syukran. Coba Bapak Ibu sekalian. Gara-gara sepele. Sekarang ini di negeri kita bukan lagi meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Bahkan Menteri Agama, banyak maaf. Kalau ini direkam biar terdengar oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Yang dulu Imam Masjid Istiqlal. Sekarang jadi Menteri Agama. Dalam pernyataannya
Dalam pernyataannya Nasaruddin Umar, ini tertulis di media, bisa dibuka, pernyataan Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama menyambut Natal. Dia bilang gini, selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik, tapi Natal Kementerian Agamanya enggak. Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama. Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar yang profesor itu mau membuat Natalan di Kementerian Agama yang nanti akhirnya akan diikuti oleh Kanwil, ya, Kementerian Agama tingkat provinsi, diikuti oleh Kemenak, Kementerian Agama tingkat kabupaten, diikuti KUA, Kementerian Agama tingkat kecamatan, KUA namanya, nanti akan diikuti oleh kampung-kampung, desa-desa agar umat Islam berlaku sama menyambut datangnya anak Tuhan namanya Isa. Selamat datang Tuhan Yesus Kristus, anaknya Tuhan, anaknya Allah. Bagaimana Allah nggak marah? Baca lagi tadi surat Maryam itu. Saking karena mereka mengatakan selamat datang anak Tuhan, langit-langit hampir saja runtuh, bumi bakal terbelah. Maknanya berarti bakal terjadi turun air hujan yang sangat lebat, nangis langit. Sampai semua air itu diturunkan 10 hari 10 malam tidak ada hentinya, longsor terjadi. Bumi akhirnya terbelah. Longsor, gunung-gunung dibawa oleh air tadi. Bukan itu saja, gelondongan kayu. Kebayang nggak cuma pernyataan satu saja, kes. Itu cuma 3 hari setelah pernyataan langsung terjadi. Bahkan 3 provinsi Bapak Ibu sekalian. Mana ada pemerintah menetapkan ini adalah bencana nasional? Gak ada. Maka saya wanti-wanti pada diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, anak kita diajak sholat yuk, tauhidnya Allah, Allah, Allah. Biar langit gak nangis terus. Bukan runtuh langitnya, mengeluarkan air mata yang terus diturunkan 10 hari 10 malam tanpa henti. Dan itu teman saya namanya Ustadz Ade Jarkasi menyampaikan, kami tidak melihat matahari sudah hari ke-9. Tolong doakan kami. Hari ke-9 kami nggak lihat matahari. Hujan deras setiap hari. Angin. Oh ya, ini udah hari ke-10. Sudah mulai ada air menggenangi rumah kami. Belum pernah ada terjadi selama 39 tahun saya tinggal di sini. Ada hujan seperti ini lebatnya. Belum pernah terjadi seperti ini. 39 tahun saya tinggal di tempat ini. Ternyata bukan lagi air membawa lumpur. Belum pernah terjadi. Ini lebih dahsyat dari tsunami kata dia. Suami itu 2004. Bulannya Desember. Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Jika kita cuma mengucapkan sepele saja kalimatnya seolah-olah nggak percaya pada Allah, sholat kita sudah tinggalkan, tambah lagi kata-kata kita ini ngikuti orang-orang Yahudi, gaya-gaya orang Nasrani, sudah habis kita. Hanya minta seperti Menteri Agama sampaikan tadi. Bahkan dia bukan hanya itu saja, dia mengatakan begini, Kementerian Agama juga membuat Natal bersama. Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak? Harusnya ini yang mulai, harusnya dari Kementerian Agama yang memulai biar semuanya ngikut. Naudzubillah wa na'udzubillah. Inilah kehancuran. Sudah hilang 5 waktunya, hilang tauhidnya. Gak diajarkan anaknya la ilaha illallah. Gak diajarkan anak-anaknya takut pada Allah. Gak diajarkan anak-anaknya ketakwaan, rasa takwa pada Allah, takutnya pada Allah, amalan sesuai dengan ayat Allah, dan dia berusaha meneladani Rasulullah. Dia tidak qanaah dengan anugerah Allah Ta'ala, bahkan dia lupa itu semuanya, gak mempersiapkan amal terbaik untuk menuju pada Allah SWT. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Apa ada yang lain Pak Ustadz? Mungkin bukan karena sholatnya yang ditinggalkan, mungkin bukan karena tauhidnya yang tidak lagi dijaga. Ada penyebabnya karena ulah tangan manusia. Surat apa Ustaz? Rum. Surat Ar-Rum. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ayat keberapa nih? Dibuka. Enggak hafal.
Karena bukan muhafid yang nguri-nguri sekali duduk 30 juz, murojaah, waktunya untuk ngisi-ngisi. Kadang-kadang nyangkutnya surat apa, tiba-tiba ternyata bukan surat itu Ustadz, surat yang lain. Surat Rum Ustadz, ayatnya keberapa ini? 41? Oh ada Ustadz. Masya Allah. Surat Ar-Rum, ayat ke-41. Kerusakan di muka bumi ini, kerusakan di darat ini, kerusakan di tempat tinggal kita, kerusakan di laut, di air, adanya gelombang tsunami, adanya gempa bumi, likuifaksi, erupsi, adanya banjir bandang yang dicampur dengan gelondongan-gelondongan kayu, itu penyebab utamanya karena ulah kerakusan manusia tentang harta dunia. Ulah tangan manusia sendiri. Itu faktor yang ketiga. Sholatnya sudah ditinggalkan, tauhidnya dihilangkan. Lalu yang ketiga ternyata faktor yang paling amat sangat tampak kasat mata itu, para pejabat negeri kita punya tambang di tengah-tengah hutan. Yang saya khawatirkan juga terjadi di Karanganyar. Bapak Ibu perlu tahu juga di Jenawi itu mau ada proyek namanya pengeboran panas bumi dari Gunung Lawu. Nanti jalannya diperbaiki, dihalus-halusin, lapis 3 aspalnya. Kalau sudah tebel jalannya halus, ngangkut nanti material, kemudian ditebus panas buminya untuk energi. Diambil bukan untuk rakyat hasilnya, tapi ujung-ujungnya nanti tanah di atasnya tidak bisa ditanemin kayak tanah kritis yang ada di Jumantono. Panas buminya lewat, disuntiklah dari bawah sana, lewatnya Jenawi. Ustadz kami Tangmangu jauh nggak kena. Kata siapa nggak kena? Kalau di atasnya itu ternyata tanaman, di bawahnya ditusuk pakai bor, lalu panas buminya akan lewat di bawahnya. Atasnya kering, nggak bisa ditanamin. Sudah diprotes, pejabatnya tetap tanda tangan, pengen punya uang banyak, rakyatnya biar mati kelaparan. Itu kan yang diinginkan oleh pejabat hari ini. Sudah sholatnya ditinggalkan, tauhidnya tidak dilakukan, tidak diuri-uri, tambah lagi membuat kerusakan yang nyata. Rakus, tambang, segala macam sudah. Ustadz jangan nakut-nakuti, saya mengatakan ini dalam rangka biar anak kita ini waspada. Mari kita tanamkan pada mereka keyakinan pada Allah SWT. Tempat menyandarkan kehidupan kita, iya karena budu iya karena stain dalam sholat mereka. Kami hanya menyandarkan urusan kami pada Allah, minta bantuan pada Allah karena kami sujud hanya pada Allah. Pasti Allah bantu, pasti Allah akan tolong dengan cara Allah, bukan cara manusia. Agar begitu Bapak Ibu sekalian. 3 ya, 3. Awalnya kerusakan itu dari 3. Sholat yang sudah ditinggalkan, tauhid yang sudah tidak lagi diabaikan, nggak dipedulikan, dan kerakusan harta benda yang menjadi keinginan-keinginan. Apa disebutkan surat Maryam tadi? Wattaba'us sahawat. Ya saya. Adha'us sholat wattaba'us sahawat. Mereka mengumbar liar hawa nafsunya. Wattaba'us syahawat. Mereka menginginkan mendapatkan kedudukan dunia. Wattaba'us syahawat. Mereka menginginkan segala sesuatunya ada yang diinginkan setiap saat, setiap waktunya. Saya belum lama diminta ngisi salah satu pesantren. Isinya penghafal Quran. Nggak usah saya sebutkan. Jadi ceritanya acara itu sampai duhur Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, Syekh sudah adzan duhur. Kita isoma, istirahat, sholat makan. Nanti baru kita lanjutkan lagi acaranya. Apa kata salah satu muhafidnya? Dia mengatakan, Ustadz pemateri, kami sudah nyusun rondonnya, timetable-nya sudah lengkap, tornya sudah ada, maka nanti dulu Ustadz. Bukankah ini mukim semua? Ini bukan musafir kan? Sudah adzan, kita sholat dulu aja. Iya Tat, biarkan mereka untuk coffee break, ngopi-ngopi, snack. Ngopi, snack. Itu muhafid. Jumlahnya bukan hanya 100. Lalu saya bilang pada MC-nya, Syekh, kalau memang ternyata sholatnya masih ditunda nanti, maaf,
saya izin untuk yang sesi ini, saya tak ke masjid, sholat aja. Mana masjidnya? Ternyata sholatnya ditunda sampai jam 1 Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir ini para penghafal Quran bagaimana sih? Ini yang sudah punya 30 juz bagaimana sih? Ini yang sudah bersanad bagaimana sih? Di masjid kita cuma 5 orang. Di masjid kita 5 orang. Adzan duhur itu belum jam 12. Belum jam 12 Ustaz, adzan duhur itu. Ditunda sholatnya biar coffee break, ngopi-ngopi, ngobrol santai, bincang-bincang. Nanti kalau udah jam 1 kami yang punya agenda. Ustadz kan cuma pemateri, silakan aja kalau mau sholat. Itu sesek. Jadi cuma nyari 30 juz saja. Jadi cuma mau baca bacaan biar bagus saja. Jadi cuma sampai baca di kerongkongan saja. Jadi sholat aja Allah jadi tunda-tunda. Umar bin Khattab mengatakan, inna ahammu amrikum indi as-sholah. Kamu 30 juz gak perlu aku. Kamu 30 juz bersanad gak penting bagiku. Inna ahammu amrikum indi as-sholah. Yang aku pentingkan bukan 30 juzmu, bukan sanad kamu, bukan suara merdumu, tapi sholatmu, 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 sholatmu. Kalau enggak sholat hancur sudah. Kan itu Umar menyampaikannya dalam khutbah pertama dia jadi khalifah. Faman dayyaha fahuwa lima siwa adya. Umar melanjutkan, kalau kamu remeh-temehkan sholat, sekalipun kamu 30 juz, waktunya adzan kamu malah coffee break, bincang-bincang, menunda sholat sampai jam 1. Adzan duhur itu belum jam 11.35, 37. Setengah 12 lah. Ditunda Bu, kopi break, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ketawa-ketawa. Saya selesai sholat dari masjid, mereka masih di situ, belum jam 1, tatornya jam 1, timetable-nya jam 1, agenda sholatnya jam 1 isomanya. Jadi kalau Ustadz sudah sholat ya silahkan, Ustadz di sini nanti cuma berlima, kami mau sholat jam 1. Sedih. Saya alhamdulillah merasa terzolimi, gak berdoa. Ya Allah datangkan gelondongan kayu dari Sumatera nyampe sini. Nah kalau saya sampai kayak gitu gimana? Terzolimi saya. Udah diundang-undang. Mestinya untuk jadwal yang lain saya cut biar bisa ngisi di situ ketemu para muhafid. Karena saya bukan muhafid. Karena saya gak 30 juz. Karena saya gak suaranya gak merdu. Karena saya gak bersanad. Saya pengen bertemu dengan orang-orang mulia itu. Tapi urusan sholat diremeh-temeh. Umar mengatakan bin Khattab radhiyallahu anhu, faman doyaha fahuwa lima siwa adya. Kalau kamu berani remeh-temehkan sholat, urusan yang lain pasti lebih remeh-temehkan. Urusannya rizki, remeh-temeh. Urusan menjadi muhafid, jadi remeh-temeh. Urusan menjadi mujahid, jadi remeh-temeh. Urusan tata kelola negara, jadi remeh-temeh. Urusan ekonomi, jadi remeh-temeh. Urusan untuk kelola pemerintahan, jadi remeh-temeh. Urusan berumah tangga, remeh-temeh. Urusan mencintai suami, jadi remeh-temeh. Urusan menyayangi istri, mendidik generasi, jadi remeh-temeh. Karena satu, meremeh-temehkan sholat. Bagi Umar begitu. Dan saya ngikutin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gak usah diremehkan urusan sholat. Mau dia sedang acara workshop, mau acara sedang seminar, mau acara kumpulan para muhafid untuk mengambil sanad dari syekh yang datang dari Yaman atau dari manapun, tinggalkan kalau sudah waktunya adzan. Termasuk hajatan, termasuk nikahan. Para bunda nanti kalau putrinya nikah di rumah, kalau sudah waktunya adzan di-cut aja. Kalau pengajiannya ternyata waktunya cuma 15 menit, kok adzan-adzan, kumandang adzan duhur, langsung ngomong kiainya, maaf kiai, jatah Anda 15 menit, tapi kan udah adzan cukup 5 menit saja. Pembukaan langsung salam, wis. Gak dinasihati anak saya gak apa-apa, saya takut nanti datang gelondongan kayu. Maka walimahan dihentikan ketika adzan, selesai, gak usah dinasihati gak apa-apa. Sudah dinasihati waktu akad nikah, sudah dinasihati ketika ikut kajian ahad pagi, sudah dinasihati banyak tempat tuh nasihat. Gak mesti pas pernikahan itu. Nah waktunya habis kok adzan kok masih tetap. Ini terjadi banyak Ustaz. Ini musim nikah sebabnya. Saya juga terasa juga. Jadi begitu sudah waktu adzan, maaf karena sudah adzan, saya cuma nyampaikan satu pesan saja. Mbak, Mas sebagai pasangan pengantin jaga sholat. Jaga sholat. Jaga sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Kenapa Pak Kiai cuma sebentar sekali? Mbok ya doa. Saya tutup doa. Jadi di saat adzan itu saya doa. Itu pun kepepet. Saya doa. Saya sudah dandan, pakai jas, pakai bros, pakai ake, saya pakai. Kalau ngisi pengantin saya pakai ake, biar nggak kalah sama pengantin. Ya. Pengantinnya ganteng, aku nggak ganteng kan nggak dia diperhatikan. Biar diperhatikan saya pakai ake kanan kiri, setelan ake itu saya pakai bros, pakai jas. Lah begitu sudah adzan, jaga sholat, saya doa. Baru saya berlalu. Akhirnya selesai acara. Sekarang nggak begitu. Tanggung sudah ngundang ustadz waktu adzan biar lanjut mawon. Itu masih ada nyumbang satu lagu pula. Betul ini terjadi, masih nyumbang satu lagu. Loh, saya udah berlalu meninggalkan tempat walimahan, saya nyari masjid, ternyata sampai di masjid, ya kok ya masih nyanyi. Ya kan dua senangnya pengantin baru aja toh ustadz, lagu untuk pengantin. Iya, tapi udah adzan di masjid saya udah sholat qobliyah 2 rakaat, 4 rakaat sudah kita lakukan. Sholat, jangan remeh-remehkan sholat. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa takut pada Allah SWT setelah menjaga sholat anak-anak. Tadi problemnya 3 tadi. Yang kedua menumbuhkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Rasa takut kalau amalan kita nggak diterima. Al-khauf ditanamkan pada anak-anak. Nah, takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Allah itu kalau datangkan marahnya, murkanya pada hamba, yang kena bukan si ahli maksiat, yang kena bukan si ahli zina, yang kena bukan si ahli khomer, yang kena bukan si ahli zalim, bukan tukang syirik, bukan dukun-dukun, bukan. Kita orang beriman juga kena, maka takutlah pada Allah ya nak, takwa pada Allah. Kedua, setelah menjaga sholat, berbekalkan takwa. Karena sholat akan dihisap yang pertama kali, kemudian takwa adalah bekal terbaik. Takwa. Berulang-ulang kita mendengar kalimat takwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa itu al-khaufu bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal qanaatu bil qalil, wal istidad yaumir rahil. 4. Bagaimana kamu bisa tertanam rasa takut pada Allah? Takwa. Bagaimana kamu bisa beramal sesuai dengan Al-Quran Sunnah Nabi? Bagaimana kamu qanaah? Jangan menggebu-gebu dengan harta dunia ini, karena hanya titipan saja. Yang keempat, persiapkan amalan yang paling istimewa yang kamu bawa pulang pada Allah nanti apa? 2. Sudah 1 jam ya. Takut kebablasan. Yang ketiga adalah mentarbiyah anak kita menjadi generasi soleh. Baik untuk dirinya dulu. Yang seperti bapak-bapak selalu minta, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Jangan hanya sebatas soleh yang diminta dalam doa. Cari lembaga pendidikan yang membuat anak kita soleh. Ibu-ibu tahu tadi yang saya ceritakan itu para muhafid lulusan pondok pesantren. Sebagian dari Timur Tengah. Sebagian lulusan dari Madinah. Sebagian dari Ulumul Qura yang ada di Makkatul Mukarramah. Sebagian dari Sudan. Sebagian dari Yaman. Sebagian lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Sebagian dari Maroko. Itu sebagian dari ratusan itu waktunya sholat, ya Allah, pakaiannya pun banyak maaf, tidak semuanya berjubah, tidak semuanya bersarung, tidak semuanya berkoko, pakaiannya sudah ala-ala artis-artis Korea zaman sekarang, para muhafid itu hanya ngelus dodok. Dan mereka mengatakan, kami kan ikuti zaman sekarang, kami ini Islamnya Islam yang zaman sekarang Ustadz, bukan seperti Ustadz itu jadul. Saya bersorban, saya gamis, berjubah, itu sebenarnya Islam jadul. Gak ngikuti perkembangan zaman Islam sekarang berkembang Ustadz. Kami mahasiswa itu berkembang. Kami pakaiannya pakaian seperti ini. Karena memang sekarang Islam membutuhkan yang seperti ini. Sebagian yang lain banyak maaf. Memang dia berjubah tapi bertopi. Topinya New York. NY. NY New York kan? Atau apa? Pokoknya ada NY. Topinya NY, jubah. Pakai sepatu yang tinggi itu. Wah ini kok gayanya sekarang begini ya. Kenapa enggak imamah saja? Kenapa kepalanya enggak diikat pakai imamah, sorbannya dikit kepala? Ya. Saya bilang kenapa kok jadi topi New York? Jawabannya kalau pakai imamah itu namanya taplak mejo. Taplak mejo apa namanya? Ya nanti lama-lama mungkin khawatirnya mereka tapak mejo gambarnya wayang dipakai imamah. Wayang pas neng buri. Oh.
Nggak mau mereka, pakainya topi New York. Mending bendera Palestina. Gimana bapak ibunya teriak-teriak, soleh, 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 tapi nggak dimasukkan lembaga pendidikan yang mengajarkan kesolehan pada anak kita. Nggak menanamkan ilmu agama pada kesolehan anak-anak kita. Tidak tertanam sama sekali adab, etika, tata krama dalam dia menjaga hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia yang ada di sekitarnya. Karena nggak ada nilai agamanya. Walaupun bapaknya teriak-teriak. Maka yang ketiga, kesolehan anak kita menjadi pertaruhan dalam kehidupan kita ini bapak ibu sekalian. Yang keempat, jadikan anak kita musleh. Gak berhenti di soleh para bunda sekalian. Soleh itu cuma baik untuk diri sendiri. Tapi kalau musleh naik derajatnya. Kenapa? Kebaikannya dirasakan orang lain. Bisa nanya ke Ustadz Abu Ahmad. Cita-citanya mungkin bukan Ustadz. Orang Tangmangu lagi. Cita-citanya mungkin pemandu pariwisata. Dulu cita-citanya apa Ustadz? Apa coba cita kecilnya? Ustadz Abu Ahmad. Oh guru, memang dari dulu citanya guru. Guru saja. Guru umum, mungkin guru juga pegawai negeri, mungkin juga guru di SMP atau SD. Ternyata menjadi ustadz. Musleh, guru baik. Tapi begitu ustadz, musleh, dia ngajak khutbah Jumat, ceramah, ngisi pengajian, MC kalau orang hajatan, undangan Abu Ahmad. Kalau MC-nya pasti bagus ya. Suaranya, engko ular-ular, engkang badhe medal. Mau medal ular-ular. Pernah kan pas saya ngisi, siapa ya, kakaknya Zulfa itu. Ya itu Angga, terus Kak Zulfa itu punya kakak perempuan nikah sama yang di Eskarima, siapa namanya? Amin. Oh ini ponakannya beliau. Itu kan MC-nya juga beliau. Medal ular-ular. Wah bentar lagi bakal naga atau apa ular-ularan. Kirain ada naga-naga kayak Cina-Cina gitu ular. Ternyata tausiah. Ular-ular itu tausiah. Sabdo Tomo. Nah itu dia. Beniko meniro sedayak Sabdo Tomo. Engkang ular-ular. Badhe medal. Gak tahu lah pokoknya. Saya yang penting sebut nama Ustadz Abdul Asori maju aja gitu. Mau maksudnya apa tadi boh raro. Pokoknya aku ceramah aja. Beliau kan musleh ya 4. Musleh. Jadi gak stop di soleh yang ketiga tadi musleh. Ingat sholat, bekal takwa, soleh, musleh. Jangan dihentikan di soleh, musleh. Musleh itu apa? Kebaikannya dirasakan oleh umat. Khairun nas anfa'ulin nas. Bapak Ibu tahu ini ada Willy Salim dibawa Ustadz dari Sulaiman dengan istrinya Willy Salim namanya Filmei. Orang mengatakan pacarnya ya. Dia sudah masuk Islam menurut sebagian berita dari Sulaiman juga mengatakan sudah masuk Islam. Ini sudah sedang di Aceh. Kenapa kamu Willy Salim semulia itu kamu datangkan bangunan, rumah-rumah, makanan, kemudian bantuan segini banyaknya. Apa yang kamu inginkan? Apa kata Willy Salim? Dia mengatakan, karena hadis Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang bilang itu Willy Salim. Dia orang Bangka Belitung. Dia bukan terlahir dalam keadaan muslim. Dia mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang Willy Salim yang baru Islam beberapa waktu kemarin, dia datang ke Gaza, ke Palestina, dia menyumbang klinik rumah sehat dengan lantai 3 senilai sekian miliar, itu dia mengatakan sebaik manusia itu yang membawa manfaat bagi manusia yang lainnya. Bagaimana dengan anak kita hari ini? Menjadi sampah masyarakat. Jadi omongan perbincangan orang-orang. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak wis ra salat, nggak ada nilai tauhidnya, ada aksi bela Palestina nggak mau ikut, ada aku turnamen bola itu kan ada lapangan sini kah? Gondosuli ada turnamen lalu galang dana Palestina, anaknya nggak mau ikut. Sekarang ada galang dana untuk Sumatera nggak mau terlibat. Jadi omongan berarti belum bermanfaat bagi umat. Bahkan jadi sampah bagi tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah, jangan Pak, Bu. Jangan ya Dik ya.
Mestinya kita katakan anak-anak, bukan hanya muslih, bukannya soleh, tapi muslih. Kamu hadir ke dunia membawa manfaat bagi umat yang ada sekitar. Cobalah bawa manfaat. Kamu kumandangkan adzan. Kamu suarakan manggil orang untuk sholat. Kamu kalau perlu menjadi imam di masjid. Kamu kalau perlu menjadi marbot masjid. Kamu kalau perlu tidur di masjid. Gak apa-apa kamu gak pulang ke rumah. Tidur di masjid. Bersihkan masjid. Ada di masjid. Tak kirim makanan. Sebagai seorang Buddha harus mengikhlaskan begitu kalau anaknya laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Terbiasa dengan lingkungan sekitar. Silaturahmi. Ngecek tetangga. Kalau dia seorang perawat ya bagaimana Bu? Saya tensi ya. Saya punya alat untuk tensi. Coba saya cek darahnya. Coba saya cek kesehatannya. Coba saya cek penglihatannya. Coba saya cek bagaimana makanan gizinya. Dan semuanya kita mendatangkan manfaat. Dalam segi apapun kita mendatangkan manfaat. Anak kita hadir sebagai anak yang bermanfaat. Muslih, muslihah. 4. Yang kelima adalah ya, tidak berhenti di muslih muslihah. Apa yang kelima itu? Adalah cita-cita. Punya cita-cita. Cita-citanya apa? Hidup mulia dengan Al-Quran. Mati mendapatkan gelar syuhada. Syahadah dari Allah Ta'ala diberikan. Atau akhir husnul khotimah. Itu yang cita-cita anak kita. Anak kita hari ini cita-citanya Pak, cita-citanya apa? YouTuber. Gak ada Kariman Umut Saidan hilang. Ditanya lagi cita-citamu apa nak? Kamu pengen jadi TikToker. Kami pengen jadi vlogger. Kami pengen jadi slotter. Ini banyak jumlahnya. Ribuan anak negeri kita ini. YouTuber, TikToker, vlogger, gamer. Habis-habisan kita. Maka tanamkan anak cita-cita dari kecil. Cita-cita apa nak? Cita-cita apa nak? Pengen mati syahid. Pengen hidup mulia dengan Al-Quran. Pengen punya rumah Quran. Pengen jadi guru. Seperti Ustaz Abu Ahmad. Pengen jadi guru. Tidak berhenti di guru saja. Ustadz yang ngajarkan Al-Quran. Ustadz yang ngajak orang sholat. Ustadz yang pengen menjaga kedamaian. Yang membawa kesejahteraan. Cita-cita mulia. Ini yang terakhir. Hari ini hampir-hampir anak-anak kita ini pengen jadi pejabat biar bisa korupsi. Biar bisa korupsi. Contohnya wakil presiden. Ya. Belum layak untuk jadi wakil presiden, usianya belum cukup. Dipaksakan untuk cukup, biar apa? Biar tetap bisa mengabadikan korupsi-korupsinya yang jumlahnya banyak, ribuan triliun itu. Dan dicontoh oleh generasi kita hari ini. Buktinya anak muda bisa punya uang ribuan triliun. Buktinya anak muda bisa menduduki jabatan yang tinggi. Buktinya anak muda bukan itu. Cita anak kita ini mulia dengan Al-Quran. Aish kariman aumut syahidan. Biar mati nanti mendapatkan gelar syuhada dari Allah Ta'ala. Syahada dari Allah Ta'ala. Jangan cari yang lain. Ustadz anak saya pengen jadi dokter. Itu bukan cita-cita. Bonus. Ustadz anak saya jadi arsitek. Itu bukan cita-cita, arsitek itu bonus dari Allah. Anak kita akhirnya arsitek, anak kita akhirnya dokter, bonus. Cita-citanya tetap harus hidup mulia dengan Al-Quran. Boleh dia jadi arsitek, tapi dia sholatnya terjaga, ketakwaannya terpelihara, rasa takut pada Allah luar biasa, dia jadi soleh, dia juga menjadi muslim, dia selalu setia dengan Al-Quran, dia arsitek, dia dokter, dia perawat. Dia apalagi petani, apalagi profesi. Dia penjual bakso pentol, gak apa-apa. Pentol, pentol, ya. Pentol. TH ya, pakai TH itu susah banget. Pentol, pentol. Ya. Mau jual mak lor, mau jual mak sing kidul ya gak apa-apa. Mak lor didol, mak kidul didol, mak etan didol. Ya. Gak apa-apa. Tapi itu bukan cita-cita, itu bonus. Mau di masa tua ternyata seperti saya, siapa yang mengharap? Bapak ibu saya mengharap saya jadi ustadz. Enggak, cuma mengharap jadi cah soleh, membawa manfaat dunia, bermanfaat dunia akhirat. Wis, enggak ada. Saya sendiri pengennya jadi dokter spesialis anak. Kenyataannya ternyata setelah dewasa, setelah tua, jadinya ustadz, ngisi pengajian. Dan itu permintaan orang tua setelah tua, le mulio.
Daripada kamu di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, kantor kamu ber-AC, rumah dinas kamu ber-AC, mobil kamu ber-AC, kok aku belum dapat merasa tenang kemuliaan dari kamu. Tolong muliakan abahmu. Kalau abah sudah tua nanti yang ngimami masjid kampung siapa? Mulyo. Itu kalimat kenceng banget di telepon kantor itu. Belum HP-HPan. Mulyo. Ya. Saya kira muliakan orang tua. Mulia itu ternyata pulang lah. Itu ada lagunya. Dang baliori, dang balio. Hari suruh pulang sampai bapak saya. Dang baliori, dang balio. Habis ngimami menggeh-menggeh bapak saya lagunya dang baliori. Bukan Sri loh ya, nek Sri beda lagi itu Didi Kempot. Saya suruh pak, ternyata mulio itu mulia. Saya pikir lebih mulia. Nyata balio. Oh lagunya itu. Pulanglah saya. 2016 menempati rumah orang tua dan ternyata saya ambil pelajaran, oh petaka, musibah, bencana, bala akan terhenti jika kita ini selalu mengagungkan nama Allah. Sholat kita tepati 5 waktu. Saya di anak pertama kedua juga saya hafalkan Quran, mereka biar hafal Quran. Tapi begitu anak keempat, kelima saya nggak ngejar segera hafal Quran. Sedapatnya nak, itu tanda cinta Allah pada kamu. Walaupun kamu belum 30 juz, jaga yang 15 juz, jaga yang 7 juz, jaga yang 2 juz. Sholat kamu yang penting terjaga. Saya lebih mementingkan itu. Maka dari kecil, dari bayi anak-anak yang masih di bedong-bedong ibunya itu, uminya masih di bedong gitu, di bedong, dibungkus. Hah? Gedong? Bukan bedong lah. Di gedong. Gedong bukan bangunan yang besar. Saya kira yang gedong itu loh, saya gedong pelet dekat Waduk Delingan itu kirain bangunan besar, gedong. Di bedong kalau di Sunda mah di bedong. Yang pakai kain ya itu, kain batik emak-emak itu. Kain samping kalau di Sunda namanya kain samping yang panjang. Ya. Kain samping nanti di bedong dibawa ke masjid, ditaruh diletakkan dari kecil. Agar 5 yang saya sebutkan tadi dapat semuanya. Itu yang kami terapkan. Begitu orang pada nanya, Ustadz putranya udah kelas SMA kelas 2 kok baru dapat 15 juz, 17 juz. Orang lain Ustadz anaknya udah 30 juz, Ustadz sejak SD. Saya katakan enggak 30 juz enggak apa-apa bagi saya. Karena itu mahabbatullah, tanda cinta Allah pada anak saya. Enggak apa-apa, yang penting sholat anak saya. Saya mendapati jumlahnya ratusan, bisa jadi ribuan. Para penghafal Quran meremehkan sholat, jauh dari syariat. Saya khawatir anak saya yang ngejar obsesi dunia saja. Sementara akhirat nanti mereka ketinggalan, bangkrut. Kami enggak ingin. Maka 5 tadi Bapak Ibu sekalian sebagai bekal untuk mendidik anak kita. 1, jadikan anak kita anak yang selalu lupa. Apa? Menjaga sholat. 2, anak yang selalu berbekalkan ketakwaan. 3, anak kita menjadi anak yang soleh. 4, anak kita menjadi muslih. Yang 5, yang punya cita-cita hidup mulia dengan Al-Quran. Nanti kalau mati meninggal dunia mendapatkan gelar syuhada atau syahadah dari Allah Ta'ala. Husnul khotimah, akhir yang baik insya Allah. Saya rasa demikian, mudah-mudahan anak kita menjadi generasi yang soleh dan solihah. Muslih, muslihah, muhafid, muhafidah, mujahid, mujahidah. Mereka di dunia selalu mendoakan kita dengan kebaikan yang didoakan. Ketika kita meninggal dunia, makam kita yang sempit menghimpit menjadi makam yang luas melebar. Ketika kita meninggal dunia di alam kubur, alam barzakh kita, makam yang gelap gulita karena doa anak kita menjadi doa-doa yang diterima Allah Ta'ala. Sehingga makam kita menjadi makam yang terang benderang dengan cahaya doa-doa anak kita. Makam yang semua terurai jasad kita dengan belatung tanah, aromanya bangkek jasad kita sendiri menjadi aroma wangi semerbak karena kiriman doa anak kita dengan lantunan ayat Al-Quran. Dan kelak mudah-mudahan dengan Al-Quran yang mereka senantiasa jaga, sholat 5 waktu yang mereka pelihara, ketakwaan yang mereka bekal cari-cari setiap waktunya, mereka manfaat bagi umat yang cintanya dengan doa-doa terbaik. Mereka mengantarkan keluarga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat seluruh keluarga besar kita dilayakkan menempati surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minal muslihin. Rabbana hab lana minal muslihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika ahabul a'mal ila qurbina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Sumatra wa fi Aceh wa fi kulli makan kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna ahlat tauhid wa ahlal iman wa ahlal Qur'an wa ahlal istiqamah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.